Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nasul hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana pada Jumat yang penuh berkah ini masih memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, memberikan kepada kita nikmat iman, kemudian nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita. Kalau yang dua itu kita pedomani secara istiqamah, secara menyeluruh, dipastikan kita akan selamat dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini, sampai nanti kita juga akan selamat dalam menjalani kehidupan akhirat yang kekal abadi. Karena itu hadirin kaum muslimin, mari di awal khutbah ini kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dengan seraya berpedoman teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56 ayat 83 sampai nanti 87. Di dalam ayat ini hadirin kaum muslimin, Allah menggambarkan kepada kita sebuah proses kematian. Ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang kafir yang engkar
yang durhaka kepada Allah, bahkan dia merasa menguasai dirinya, bisa menghindari kematian. Inilah yang dibantah tegas oleh Allah, disampaikan khusus kepada orang-orang yang tidak meyakini terhadap proses kematian ini. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang pasti, siapapun kita, apapun profesi kita, baik profesi di masyarakat, di kantor, di dinas instansi tempat kita bekerja, itu semuanya sama hadirin kaum muslimin, bahwa kita akan mengalami sebuah peristiwa akhir kehidupan yang disebut dengan kematian. Tidak ada yang akan bisa lari dari kematian ini hadirin kaum muslimin. Tidak ada kita yang kekal abadi kehidupannya. Dan apapun hadirin kaum muslimin, tidak bisa kita banggakan bahkan terhadap semua barangkali kekayaan kita, pangkat atau jabatan kita, tidak bisa menghalangi kedatangan malaikat Israel pada saat nyawa kita sudah habis batasnya. Karena itulah kita perlu terus merenung, menghisap diri, menanyakan akan diri ini terhadap umur yang mungkin sudah kita habiskan, yang akan berakhir hadirin kaum muslimin. Kita perlu terus menanya-nanya, andai kata saat kematian itu datang kepadaku, sudahkah siap aku dengan segala persiapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Juga perlu kita tanya hadirin kaum muslimin, pada saat nanti kematian datang, ketika orang-orang sudah memandikan jenazahku ini, lalu mengkafaninya, kemudian mensolatkannya, lalu menguburkannya, setelah selesai kubur, ketika orang lain yang mengantar itu pulang, sudahkah kita siap dengan beberapa pertanyaan malaikat sebagai pertanggungjawaban terhadap amal kita di dunia ini? Pertanyaan alam barzakh. Di antaranya hadirin kaum muslimin, wahai fulan, terhadap umur yang aku berikan, kemana saja engkau gunakan? Pertanyaan berikutnya, wahai fulan, terhadap semua harta yang engkau dapatkan, dari mana kau dapatkan? Lalu kemana engkau gunakan? Ini timbal balik hadirin kaum muslimin. Ini pertanyaan alam barzakh. Dari semua kekayaan yang ada pada kita hari ini, perlu kita tanya hadirin kaum muslimin, andai kata pertanyaan itu nanti datang, jawablah hari ini ketika umur kita ini masih ada di badan hadirin kaum muslimin. Mobil, rumah, emas, perak, kendaraan, ternak, sawah ladang, tanah-tanah, bahkan mungkin pangkat jabatan, semuanya dari mana engkau dapatkan? Jalan halalkah, jalan haramkah, jalan ribakah, semua nanti akan ditanya hadirin kaum muslimin. Tidak bisa kita mengelak. Inilah keyakinan beragama kita. Dari mana? Min aina iktasabahu ila aina anfaqahu. Lalulah beres barangkali kita dapat halal atau dalam jalan yang tidak benar. Nanti juga ditanya terhadap harta itu hadirin kaum muslimin, wahai fulan, kemana saja engkau gunakan? Dapat beli mobil, kemana kau pakai mobil itu? Apakah dipakai pergi masjid sholat berjamaah? Dipakai mungkin membantu orang-orang sakit, fakir, miskin yang membutuh bantuan? Atau kamu salah gunakan amanah mobil ini, kau gunakan di jalan maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti akan ditanya hadirin kaum muslimin. Tidak beda siapa kita. Bahkan mungkin kita yang kantoran ini, terhadap jabatan, pangkat yang kita terima, bagaimana kamu dapatkan? Kemana kamu gunakan? Kewenangan, tanda tangan yang diberikan
kamu gunakan di jalan Allah atau di jalan murka dosa pada Allah. Nanti akan ditanya semua dari kamu semua. Karena itulah, mari di waktu yang singkat ini kita sejenak merenung. Ini ayat di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 83 ini menanyakan bahwa kita tidak bisa mengelak dari kematian ini. Allah berfirman, "Falaula iza balawatil hulqum." Maka mengapa? Ini arahnya kepada orang-orang kafir yang tadi tidak yakin dengan kematian. Maka mengapa wahai orang-orang kafir, kamu tidak mencegah ketika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan? Ini perlu juga barangkali pertanyaan kepada kita. Maka mengapa wahai hadirin kaum muslimin, ini sebuah fakta yang sering kita lihat, contoh alam yang sering kita dengar, bahkan mungkin ada pada peristiwa kematian orang-orang terdekat dengan kita. Ini pertanyaannya. Maka wahai fulan, wahai para jemaah Jumat, mengapa pada saat nyawa sudah sampai di kerongkongan engkau tidak mencegahnya? Wa antum hina idzin tanzurun, padahal engkau melihatnya. Mungkin lebih detail pertanyaan. Maka wahai kaum muslimin, barangkali orang tua kita sudah meninggal, atau saudara kita sudah meninggal, atau anak-anak kita dulu dia meninggal. Mengapa pada saat kita melihat dia sakratul maut engkau tidak bisa mencegahnya? Falaula iza balawatil hukum, maka mengapa tidak engkau cegah? Padahal ini saudara, ini ayah ibumu, ini anak-anakmu. Kenapa tidak engkau tahan, tak engkau cegah ketika iza balawatil hulqum, nyawa sudah sampai di kerongkongan, padahal engkau melihatnya. Lalu Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada engkau, walakin la tubsirun. Pada saat nyawa di kerongkongan itu, Allah pastikan bahwa Allah lebih dekat daripada kita yang melihat terhadap proses kematian saat sakratul maut orang-orang terdekat kita. Hadirin kaum muslimin, inilah yang perlu kita renungkan. Yang pertama, ketika nyawa sampai di kerongkongan, kita dipastikan tidak akan bisa mencegahnya. Hadirin kaum muslimin, siapapun kita. Lalu berikutnya, falaula in kuntum ghayra madinin. Maka mengapa juga wahai orang-orang kafir, mungkin juga wahai kaum muslimin, mengapa juga kita ambil hikmahnya? Mengapa ketika seandainya engkau tidak dikuasai oleh Allah, tidak ada penguasa lain selain dirimu, atau mungkin mengapa sekiranya engkau orang yang hebat, wahai orang-orang kafir, kata Allah, yang pintar, yang menguasai kematian itu, mengapa falaula in kuntum ghayra madinin, pada saat ketika engkau menyangka tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin, engkau kembalikan nyawa yang sudah lepas itu dari orang-orang terdekatmu, mungkin kembali ke tempatnya, hidup kembali. Ini tantang kepada orang-orang kafir yang bisa wa ambil hikmahnya. Hadirin kaum muslimin, mungkin pertanyaan pada kita adalah, wahai jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, mengapa sekiranya kita masih ragu? Kok masih ragu terhadap kematian itu? Allah yang berkuasa. Tidak wak kembalikan ketika nyawa tulah lapeh seorang yang kita cintai sudah meninggal, sudah diucapkan oleh orang lain, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bisa wak balian ketampeknya balian, iduiknya balian. Ini Allah katakan pasti tidak akan bisa. Hadirin kaum muslimin, karena pasti tidak bisa itulah, mari tunduk kalah dirimu.
takutlah pada Allah, mendekatlah pada Allah yang di dalam genggamannya semua kekuasaan, termasuk kekuasaan terhadap kehidupan dan kematian kita. Hadirin kaum muslimin, para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran surat Al-Waqi'ah ini menyampaikan kepada kita bahwa ini bagian perenungan kita yang perlu terus wakana-kana. Kita ingat terus, hadirin kaum muslimin, bahwa semua kita yang hidup ini pasti nanti akan mati. Walikulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum, kalaulah tiba ajal tuh, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Pertanyaannya adalah, andai kata saat itu datang pada kita, yang pertama, kita sudahkah siap menghadap Allah dengan amalan terbaik kita? Yang kedua, hadirin kaum muslimin, pertanyaan adalah, apakah kita nanti akan dicatat sebagai orang yang meninggal itu pada saat sakratul maut itu betul-betul dalam keadaan muslim, orang yang berserah diri kepada Allah? Karena hari ini kita sholat, kita taat pada Allah, pada saat sakratul maut, ending kehidupan ini belum tentu kita masih istiqamah, hadirin kaum muslimin. Maka mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sesuai dengan ayatnya di ayat lain, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan muslim. Apa mana muslim? Betul-betul berserah diri pada Allah, betul-betul menyerah, mengakui keesaan Allah, dalam keadaan beramal kepatuhan kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan kematian husnul khotimah. Inilah visi kita, itulah cita-cita kita hendaknya, hadirin kaum muslimin. Bagaimana siapapun kita pada saat sakratul maut, kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika seorang panggil menghadap Allah, jiwanya mungkin dalam keadaan tenang, betul-betul Allah ridho. Inilah ayat Allah dalam surat akhir surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan hal ini bisa kita raih. Terima kasih banyak, maaf fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi, orang-orang yang beriman tentu selalu meningkatkan imannya kepada Allah, kemudian memperbanyak amal soleh
kemudian nasihat menasihati dalam kebenaran, kemudian juga nasihat menasihati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.